والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah cinta Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kita pastinya sudah tahu Nabi Yusuf adalah nabi paling tampan dan banyak wanita yang menginginkannya, termasuk Zulaikha yang saat itu masih menjadi istri Raja Kitfir. Bagaimana kisah cinta keduanya? Simak kisahnya sampai habis. Kisah cinta Nabi yang terkenal sekaligus penuh dengan hikmah adalah kisah cinta antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Nabi Yusuf adalah nabi yang dikenal sebagai sosok baik, jujur, dan parasnya yang tampan. Ketampanan Nabi Yusuf bahkan sampai membuat banyak wanita di sekitarnya terkagum-kagum, termasuk Zulaikha yang mulanya merupakan istri dari majikan Nabi Yusuf. Hanya saja, beliau adalah seorang nabi dari keturunan para nabi sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dari perbuatan keji dan melindunginya dari tipu daya wanita. Godaan Zulaikha kepada Nabi Yusuf terjadi di sebuah kerajaan Mesir, kala itu dipimpin oleh raja bernama Kitfir atau dikenal dengan Tuan Al-Aziz. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik, muda, cerdas, dan kaya raya bernama Zulaikha. Dan Yusuf menjadi pelayan kerajaan saat itu. Yusuf sudah cukup lama bekerja dengan Tuan Al-Aziz. Bahkan majikannya itu kagum karena Yusuf adalah sosok pria muda yang baik, terpuji, dan cerdas. Zulaikha yang terpikat pada Yusuf merencanakan sesuatu untuk menggodanya. Akan tetapi, Yusuf sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia melindungi diri dan tidak terhasut tipu daya istri tuannya itu. Nabi Yusuf ingin keluar dan membuka pintu ruangan. Namun, Zulaikha menarik pakaiannya hingga bagian belakangnya robek. Namun sayangnya, Kitfir menangkap basah mereka di depan pintu. Zulaikha pun memfitnah Yusuf, bahwa Yusuf telah mengajaknya untuk berselingkuh. Merasa difitnah, Nabi Yusuf memberi pernyataan yang sebaliknya dan mengatakan bahwa Zulaikha berbohong. Kitfir yang merasa bingung dengan kesaksian mereka berdua akhirnya mendatangkan saksi. Ia berkata, jika baju Yusuf yang robek bagian depan, maka Yusuf telah berbohong. Namun, jika baju Yusuf yang robek bagian belakang, maka Zulaikha yang telah berbohong. Dengan begitu, maka sudah jelas bahwa Zulaikha berbohong dan Nabi Yusuf berkata jujur. Kitfir pun meminta sang istri agar segera berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian Zulaikha menggoda pelayannya itu lantas diketahui banyak orang termasuk kalangan pejabat Mesir. Zulaikha berinisiatif mengundang para istri pejabat untuk makan-makan di rumahnya. Semua menu yang dihidangkan saat itu memerlukan pisau untuk memotong makanan. Maksud Zulaikha mengadakan pesta makan yakni ingin menunjukkan kepada para tamu bahwa pelayan yang dibicarakan banyak orang bukanlah pria sembarangan. Saat hendak makan bersama, Zulaikha memanggil Yusuf untuk hadir di depan para tamu. Semua tamu takjub dengan pesona Yusuf yang sangat tampan sempurna. Para tamu yang sibuk memotong makanan, sampai dibuat tak sadar bahwa tangan mereka terluka karena irisan pisau. Sebab mata mereka semua tertuju pada Yusuf. Allah berfirman, ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Setelah itu, Zulaikha dan Raja Kitfir memasukkan Yusuf ke penjara. Maksud tujuan ini supaya rumor tentang keluarganya tidak berkepanjangan dan membuat masyarakat melupakannya. Yusuf tidak keberatan dimasukkan ke penjara, ia pun mendekam di sana cukup lama hingga lebih dari 5 tahun. Meskipun sempat mendekam di penjara selama beberapa waktu, namun akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Ia diberi tugas lain, yakni menafsirkan mimpi raja. Bahkan, berkat kejujuran Nabi Yusuf, akhirnya raja memberikan posisi sebagai bendahara negara kepadanya. Setelah waktu berlalu, Nabi Yusuf dan Zulaikha dipertemukan untuk kedua kalinya. Nabi Yusuf sesungguhnya juga menyimpan perasaan dengan Zulaikha,
namun ia tidak ingin mengkhianati raja. Namun, setelah Zulaikha dan raja berpisah, Nabi Yusuf seakan diberi kesempatan untuk meminang Zulaikha hingga menjadi pasangan yang sah. Kemudian, Nabi Yusuf pun mengetahui bahwa wanita yang dicintainya ternyata masih perawan karena raja adalah laki-laki impoten. Kemudian keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Nama anak Nabi Yusuf adalah Afrain dan Mansa. Itulah kisah cinta Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي